Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tugas kami dengan judul Sifat-sifat dan kejadian khusus distribusi gamma. Dengan nama kelompok, yang pertama Yunita Putri Wulandari dengan NIM F1C22006, Sri Lestari dengan NIM F1C220012, Asmi Azahra dengan NIM F1C220019, dan saya sendiri Suri Hadi Pratama dengan NIM F1C220028, dan yang terakhir Dea Ahriona Putri dengan NIM F1C220030. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Yunita Putri Wulandari. Kepada Yunita dipersilahkan. Baiklah, yang pertama itu ada distribusi gamma, yaitu suatu peubah acak kontinu X dikatakan berdistribusi gamma apabila untuk parameter alfa dan beta yang positif. Bisa ditulis seperti di layar, peubah acak kontinu X memiliki fungsi densitas peluang atau FDP yang berbentuk dengan rumus Fx alfa, beta sama dengan 1 per alfa pangkat beta T kali B dikali X pangkat B kurang 1 dikali E pangkat min X per alfa, yaitu dengan X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari tak hingga. Dan dengan 0 dengan X lainnya. Distribusi gamma memiliki fungsi densitas kumulatif atau FDK sebagai berikut. Untuk Fx alfa, beta sama dengan F dikali X per alfa, yaitu dengan 1, beta. Parameter beta disebut parameter bentuk dan parameter alfa disebut parameter skala apabila untuk Fx alfa, beta sama dengan integral dengan batas atas X dan batas bawah B dengan 1 dibagi dengan alfa pangkat beta T kali B dikali T pangkat B kurang 1 kali E pangkat min T per alfa dt. Selanjutnya itu bisa kita lihat pada kedua gambar di layar, yaitu pada gambar pertama terlihat pengaruh parameter beta terhadap bentuk kurva FDP distribusi gamma, yakni semakin kecil nilai beta, maka titik puncak kurva semakin tinggi. Sedangkan pada gambar kedua itu terlihat pengaruh parameter alfa terhadap bentuk kurva FDK. FDK distribusi gamma, yaitu semakin kecil nilai alfa, maka kurva akan semakin melengkung dan terbuka ke arah dalam. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi gamma adalah distribusi yang positif. Selanjutnya itu ada sifat-sifat distribusi gamma. Sifat-sifat distribusi gamma antara lain sebagai berikut. Yang A, nilai harapan dan variansi. Nilai harapan untuk X, X kuadrat, dan X pangkat K dari distribusi gamma berturut-turut adalah sebagai berikut. EX sama dengan integral batas atas tak hingga dengan batas bawah min tak hingga XF kali X dx, yaitu menjadi integral batas atas tak hingga dengan integral dengan batas atas tak hingga dan batas bawah 0 dikali X 1 per alfa pangkat beta T beta dikali X pangkat beta kurang 1 dikali E pangkat min X per alfa dx. Misalkan U sama dengan X per alfa, maka diperoleh X sama dengan alfa kali U, dan dx sama dengan alfa kali du. Sehingga EX integral dengan batas atas tak hingga dan batas bawah 0, 1 per alfa pangkat beta T beta dikali alfa kali U dipangkatkan beta dikali E pangkat min U alfa kali alfa du.
Jadi, integral dengan batas atas tak hingga dan batas bawah 0, alfa pangkat beta dikali alfa per alfa pangkat beta T beta kali U pangkat beta kali E pangkat min U du, yaitu menjadi alfa beta. Untuk EX pangkat 2 yaitu sama dengan integral batas atas tak hingga dan batas bawah min tak hingga dikali X kuadrat Fx dx, yaitu menjadi integral batas atas tak hingga dan batas bawah 0 dengan X kuadrat kali 1 per alfa beta T beta dikali X beta pangkat beta dikurang 1 dikali E pangkat min X per alfa dx. Misalkan U sama dengan X dikurang alfa, maka diperoleh X sama dengan alfa U, dan dx sama dengan alfa du. Sehingga EX kuadrat sama dengan integral batas atas tak hingga dan batas bawah 0, yaitu 1 per alfa pangkat beta TB dikali AU berpangkat beta tambah 1 dikali E berpangkat min U alfa du, yaitu menjadi alfa kuadrat beta kali beta kuadrat ditambah alfa kuadrat kali beta. Selanjutnya diperoleh nilai variansi distribusi gamma sebagai berikut, yaitu var X sama dengan E X kuadrat dikurang EX dikuadratkan, yaitu sama dengan alfa kuadrat kali beta. Berikutnya akan ditentukan nilai dari EX. Nilai ini ada untuk memberikan bentuk umum nilai harapan X pangkat K untuk sembarang K yang positif, sehingga penentuan nilai harapan X pangkat K akan lebih mudah dilakukan tanpa harus melakukan proses integral yang panjang. Bisa dilihat di rumus ini, itu X pangkat K menjadi integral batas atas tak hingga dan batas bawah 0 X pangkat K kali 1 per alfa pangkat beta TB X dikali X pangkat B kurang 1 kali E pangkat min X per alfa dx. Misalkan U sama dengan X per alfa, maka diperoleh X sama dengan alfa U dan dx sama dengan alfa du. Sehingga untuk X pangkat K sama dengan integral dengan batas atas tak hingga dan batas bawah 0, 1 per alfa pangkat beta TB beta dikali alfa U dipangkatkan oleh K ditambah beta dikurang 1 dan dikalikan E min U kali alfa du, dan menjadi alfa pangkat K, di mana jumlah K dengan N sama dengan 1, K ditambah beta dikurang N, TB beta. Terbukti. Baiklah, untuk selanjutnya B. Fungsi pembangkit momen dan fungsi karakteristik. Teorema 1. Misalkan X, gamma, alpha, beta. Fungsi pembangkit momen untuk distribusi gamma adalah mxt sama dengan 1 dikurang alpha kali T pangkat min beta. Bukti, mxt sama dengan E kali E pangkat Tx, yaitu sama dengan integral E pangkat Tx 1 per alpha pangkat beta gamma beta X pangkat beta kurang 1 E pangkat min X per alpha dx dari 0 sampai tak hingga. Misalkan U sama dengan 1 per alpha dikurang X, maka diperoleh X sama dengan U per 1 per alpha dikurang 1 dan dx sama dengan du per 1
per alfa dikurang 1. Sehingga mxt sama dengan integral E pangkat Tx 1 per alfa pangkat beta gamma beta U per 1 per alfa dikurang 1 pangkat beta dikurang 1 E pangkat min U du per 1 per alfa kurang T dari 0 sampai tak hingga sama dengan 1 per alfa pangkat beta gamma beta 1 per alfa dikurang T pangkat beta integral U pangkat beta dikurang 1 kali E kurang pangkat min U du integral dari 0 sampai tak hingga itu 1 dikurang alfa T pangkat beta. Selanjutnya ada C estimasi parameter dengan metode momen. Langkah 1 menentukan momen pertama berdasarkan persamaan 4 mu1 sama dengan m1 alfa beta sama dengan 1 per n sigma x1 dari i kurang 1 sampai n alfa sama dengan 1 per n sigma xi dari i sama i kurang 1 sampai n per beta. Langkah kedua menentukan momen kedua berdasarkan persamaan 5 mu2 sama dengan m2 itu alfa pangkat 2 dikali beta pangkat 2 tambah alfa pangkat 2 kali beta sama dengan 1 per n sigma xi kuadrat dari i kurang 1 sampai n dengan mensubstitusikan persamaan 9 ke persamaan 10 maka diperoleh beta topi sama dengan 1 per n sigma xi kuadrat dari i kurang 1 sampai n per sigma xi kuadrat dikurang 1 per n dari i kurang 1 sampai n dikali sigma xi dari i kurang 1 sampai n. Selanjutnya dengan mensubstitusikan persamaan 11 ke persamaan 9 maka diperoleh alfa sama dengan sigma xi kuadrat kali 1 per n dengan i dari i kurang 1 sampai n dikali sigma xi kuadrat dari i kurang 1 sampai n per 1 per n sigma xi dari i kurang 1 sampai n. Langkah selanjutnya yang ketiga menentukan momen ke K berdasarkan persamaan 6 itu 1 per n sigma xi pangkat K dari i kurang 1 sampai n sama dengan alfa pangkat K hasil kali K ditambah beta dikurang n gamma beta n dari n sama dengan 1 sampai K. Hasil estimasi di atas dapat disebut sebagai estimator yang baik apabila memenuhi sifat tak bias, efisien, dan konsisten. Yang satu tak bias. Berdasarkan persamaan 4 diketahui EX sama dengan alfa beta sehingga EX sama dengan alfa topi kali beta topi sama dengan alfa beta. Jadi atau alfa topi, beta topi adalah estimator tak bias. Kedua ada efisien. Berdasarkan rumus efisiensi relatif R sama dengan variansi X1 per var X2 sama dengan alfa 1 kuadrat topi dikali beta 1 topi per alfa 2 kuadrat topi dikali beta 2 topi. Diperoleh jika R lebih besar dari 1 maka alfa 1 kuadrat topi dikali beta 1 topi besar dari alfa 2 kuadrat topi kali beta 2 topi. Artinya variansi X besar dari variansi X2 sehingga penduga alfa 1 topi beta 1 topi lebih efisien dibandingkan dengan alfa 2 topi beta 2 topi. Selanjutnya yang ketiga konsisten. Suatu penduga atau estimator disebut sebagai penduga yang konsisten apabila E theta topi dikurang E theta kuadrat sampai 0 untuk n sampai tak hingga. Sehingga untuk perubahan acak X yang berdistribusi gamma dengan parameter alfa beta tidak diketahui. Dapat ditulis E alfa topi kali beta topi dikurang E
alfa topi beta topi kuadrat sampai 0 untuk n sampai tak hingga. Karena E alfa topi beta topi dikurang E alfa beta kuadrat akan mendekati 0 untuk n menuju tak hingga, maka nilai dari lim E alfa topi beta topi dikurang E alfa topi beta kuadrat untuk n sampai dengan tak hingga 0 sama dengan. Oleh sebab itu alfa topi beta topi disebut penduga yang konsisten untuk alfa beta. Karena hasil estimasi distribusi gamma memenuhi sifat tak bias, efisien, dan konsisten, maka hasil estimasi di atas dapat disebut sebagai estimator yang baik. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu adalah distribusi Erlang. Distribusi Erlang ialah kondisi khusus distribusi gamma, yaitu ketika parameter beta pada distribusi gamma hanya boleh bilangan bulat positif saja. Nah, hal ini mengakibatkan distribusi Erlang memiliki sifat-sifat yang sama persis dengan distribusi gamma. Karena kedekatannya, kurva distribusi Erlang juga mengikuti kurva distribusi gamma, di mana dapat kita lihat pada gambar berikut. Pada gambar ini, distribusi Erlang terlihat mengikuti distribusi C kuadrat, yaitu pada saat fx 1,2, di mana di sini itu adalah kurva yang berwarna kuning pada saat kondisi fx 1,2, di mana kondisi ini menunjukkan adanya hubungan antara distribusi Erlang dan distribusi C kuadrat. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu adalah mengenai grafik FDP distribusi eksponen. Nah, pada gambar 4, berikut adalah grafik distribusi eksponensial, yaitu menunjukkan sifat eksponensial yang nilainya mendekati 0, tapi tidak akan pernah sama dengan 0. Dapat kita lihat di kurva, distribusi eksponensial saling berpotongan di satu titik pada saat alfanya bernilai kecil dari atau kecil sama dengan 3. Berpotongan pada saat alfa kecil sama dengan 3. Nah, hal ini berarti pada satu titik X untuk sembarang alfa kecil sama dengan 3 diperoleh nilai distribusi eksponensial yang sama, di mana pada saat kurva fx, 1 adalah kurva fungsi eksponensial. Fx, 1 yaitu adalah kurva yang berwarna merah, merupakan kurva fungsi eksponensial. Nah, untuk selanjutnya, suatu peubah acak kontinu X yang berdistribusi eksponensial itu ditulis sebagai berikut, yaitu adalah X eksponensial terhadap alfa. Distribusi eksponensial sendiri merupakan kejadian khusus distribusi gamma dengan parameter betanya sama dengan 1. Oleh sebab itu, berdasarkan persamaan 1, maka FDP distribusi eksponensial adalah Fx dengan parameter alfa, yaitu dapat diperoleh 1 per alfa eksponen min X per alfa, di mana nilai alfa positif dan X berada untuk nilai X-nya yaitu besar dari 0 dan kecil dari tak hingga. Sedangkan untuk 0 itu adalah nilai X lainnya. Berarti X selain besar dari 0 dan kecil dari tak hingga. Nah, karena distribusi eksponensial ialah kejadian khusus distribusi gamma dengan parameter beta sama dengan 1, maka berdasarkan persamaan-persamaan sebelumnya diperoleh ekspektasi S yaitu sama dengan alfa. Sehingga nilai alfa itu menjadi 2 alfa kuadrat. Sehingga untuk nilai ekspektasi X pangkat K yaitu adalah alfa pangkat K hasil kali dari K tambah 1 kurang N. Untuk nilai N-nya yaitu sama dengan 1 sampai dengan K, di mana diperoleh variansi X-nya yaitu adalah sama dengan alfa kuadrat. Nah, untuk kemudian berdasarkan teorema 1 dan teorema 2, maka fungsi pembangkit momen dan fungsi karakteristik distribusi eksponensial adalah mxt sama dengan 1 dikurang alfa t pangkat min 1, dan pxt yaitu sama dengan 1 dikurang alfa dikali i dikali t berpangkat min 1. Selanjutnya ada distribusi Q kuadrat. Distribusi Q kuadrat adalah distribusi gamma dengan parameter alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan V per 2, di mana V di bilangan asli.
Distribusi C kuadrat memiliki parameter tunggal phi yang disebut derajat bebas. Suatu peubah acak X yang memiliki distribusi C kuadrat memiliki FDP sebagai berikut. Fx berparameter phi sama dengan 1/2 pangkat phi per 2 gamma kali phi per 2 dikali x pangkat phi per 2 dikurang 1 e pangkat min x per 2, di mana x itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari tak terhingga. Selanjutnya 0 untuk x lainnya. Karena distribusi C kuadrat ialah kejadian khusus distribusi gamma dengan alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan phi per 2, maka berdasarkan persamaan 4, 5, 6, dan 7 diperoleh Ex sama dengan phi, Ex pangkat 2 sama dengan phi kuadrat ditambah 2 phi, Ex pangkat K sama dengan 2K dikali hasil kali K ditambah phi per 2 dikurang N, di mana N sama dengan 1 sampai K, variansi X sama dengan 2 phi. Berdasarkan teorema 1 dan teorema 2, maka fungsi pembangkit momen dan fungsi karakteristik untuk distribusi C kuadrat adalah MT T sama dengan 1 dikurang 2 T pangkat min phi per 2 dan si T sama dengan 1 dikurang 2 IT pangkat min phi per 2. Pada gambar di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya grafik distribusi C kuadrat bergantung pada derajat bebas phi. Pada gambar 5 dan 6 terlihat bahwa pada phi lebih besar sama 3, distribusi C kuadrat mendekati distribusi normal dan mendekati distribusi eksponensial pada phi sama dengan 2. Sedangkan pada phi sama dengan 1, distribusi C kuadrat disebut distribusi nomor kuadrat standar. Selanjutnya yaitu distribusi beta. Misalkan X suatu peubah acak kontinu, maka X dikatakan berdistribusi beta atau biasa kita tulis yaitu X distribusi beta dengan parameter alfa beta apabila memiliki fungsi densitas peluangnya berbentuk Fx dengan parameter alfa, beta sama dengan rho alfa ditambah beta per rho alfa, rho beta dikali X berpangkat alfa dikurang 1 dikali 1 dikurang X berpangkat beta dikurang 1 untuk X kecil, X besar 0 dan X kecil 1. Dan untuk 0 untuk X lainnya. Nah, samping itu terdapat grafik fungsi densitas peluang dari distribusi distribusi beta. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa semakin besar alfa dan betanya, maka makin runcing juga kurvanya. Selanjutnya yaitu keterkaitan antara distribusi gamma dan distribusi beta. Misalkan X1 bersebar gamma 1, alfa dan X2 bersebaran gamma 1, beta di mana X1 dan X2-nya saling bebas. Berdasarkan persamaan tersebut, maka fungsi densitas peluang untuk X1 dan X2-nya yaitu H X1, X2 sama dengan 1 per rho alfa rho beta dikali X1 berpangkat alfa dikurang 1 dikali X2 berpangkat beta kurang 1 dikali E berpangkat minus X1 ditambah X2. Nah, dengan menggunakan transformasi Y1 sama dengan X1 ditambah X2 dan Y2 sama dengan X1 per X1 ditambah X2, maka didapatlah X1 itu sama dengan Y1, Y2, dan X2 sama dengan Y1 dikali 1 dikurang Y2, sehingga didapatlah nilai Jacobian C sama dengan minus Y1. Selanjutnya, setelah ditransformasikan, maka diperolehlah fungsi densitas peluangnya untuk Y1 dan Y2-nya, yaitu Y1 Y2 sama dengan Y2 berpangkat alfa dikurang 1 dikali 1 dikurang Y2 berpangkat alfa dikurang 1 per rho alfa rho beta.
dikali Y1 berpangkat alfa ditambah beta dikurang 1 dikali E berpangkat min Y1. Nah, dari persamaan yang tadi diperoleh fungsi densitas peluang untuk marginal masing-masing Y1 dan Y2-nya yaitu G1 Y1 sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga G Y1 Y2 dy2 sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga Y2 berpangkat alfa dikurang 1 dikali 1 dikurang Y2 berpangkat beta dikurang 1 per rho alfa rho beta dikali Y1 berpangkat alfa tambah beta dikurang 1 E berpangkat min Y1 dy2. Nah, hasilnya yaitu Y1 berpangkat alfa ditambah beta dikurang 1 dikali E berpangkat min Y1 per rho dikali alfa ditambah beta. Nah, untuk Y2-nya fungsi densitas peluangnya yaitu G2 Y2 sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga G Y1 Y2 dy1 sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga Y2 berpangkat alfa dikurang 1 dikali 1 dikurang Y2 berpangkat beta dikurang 1 per rho alfa rho beta dikali dengan Y1 berpangkat alfa ditambah beta dikurang 1 berpangkat min Y1 dy2. Nah, hasilnya yaitu rho alfa ditambah beta per rho alfa kali rho beta dikali lagi dengan Y2 berpangkat alfa dikurang 1 dikali 1 dikurang Y2 berpangkat beta dikurang 1. Nah, dari FDP marginal masing-masing Y1 dan juga Y2, maka dapat diketahui bahwa Y1 bersebaran gamma 1, alfa ditambah beta dan Y2 bersebaran beta alfa, beta. Selanjutnya, secara berurutan, nilai harapan untuk X berpangkat 2 dan juga X berpangkat K dari suatu distribusi beta yaitu ekspektasi X sama dengan integral min tak hingga sampai hingga X fx dx. Nah, sama dengan 1 per B dikali alfa, beta integral 0 dari 0 sampai 1 X berpangkat alfa dikali 1 dikurang X berpangkat beta dikurang 1 dx. Hasilnya yaitu alfa per alfa ditambah beta. Selanjutnya yaitu ekspektasi X pangkat 2 itu sama dengan integral dari min tak hingga sampai hingga X berpangkat 2 fx dx. Ini sama dengan 1 per B dalam kurung alfa, beta dikali integral dari 0 sampai 1 X alfa ditambah 1 dikali 1 dikurang X berpangkat beta ditambah 1 dx. Nah, hasilnya adalah alfa dikali alfa tambah 1 per alfa tambah beta tambah 1 dikali alfa tambah beta. Selanjutnya yaitu untuk nilai harapan atau ekspektasi X berpangkat K itu sama dengan integral dari min tak hingga sampai hingga XK fx dx sama dengan 1 per B dalam kurung alfa, beta dikali 0 pangkat 1 dari 0 sampai 1 X berpangkat alfa ditambah K dikurang 1 dikali 1 dikurang X berpangkat beta dikurang 1 dx. Hasilnya B A alfa ditambah K dikali beta per B alfa, beta. Maka rho dikali alfa tambah beta dikali rho alfa tambah K dikali rho beta per rho alfa dikali rho beta dikali rho alfa tambah beta tambah K. Maka didapat hasil untuk selanjutnya yaitu sigma dari N sama dengan 0 sampai K dikurang 1
untuk alfa ditambah N per alfa ditambah beta tambah N. Nah, dari persamaan yang ekspektasi X2, ekspektasi X berpangkat 2, dan juga ekspektasi X, maka didapatlah nilai variansi dari si X. Nilai variansi ini berasal dari ekspektasi X berpangkat 2 kurang ekspektasi X-nya dipangkatkan 2. Maka hasilnya adalah alfa beta per alfa ditambah beta ditambah 1 dikali dengan alfa ditambah beta berpangkat 2. Selanjutnya ada teorema 3. Suatu peubah acak X berdistribusi beta dengan fungsi densitas peluang Fx. Maka fungsi pembangkit momen untuk distribusi beta diberikan oleh mxt sama dengan sigma dari k sama dengan 0 sampai tak hingga t berpangkat k per k faktorial kali b alfa ditambah k, beta per b alfa, beta sama dengan 1 ditambah sigma dari k sama dengan 1 sampai tak hingga t berpangkat k per k faktorial sigma perkalian n sama dengan 0 sampai k dikurang 1 alfa ditambah n per alfa tambah beta tambah n. Untuk pembuktian dari teorema yang ini, maka mxt itu sama dengan ekspektasi dari e berpangkat tx. Maka sama dengan integral min tak hingga sampai hingga e berpangkat tx fx dx itu sama dengan 1 per b dikali per b alfa, beta dikali integral 0 dari 0 sampai 1 e berpangkat tx dikali x berpangkat alfa dikurang 1 kali 1 dikurang x berpangkat beta dikurang 1 dx sama dengan 1 per b alfa beta kali integral dari 0 sampai 1 sigma k sama dengan 0 sampai tak hingga tx berpangkat k per k faktorial dikali x alfa dikurang 1 dikali 1 dikurang x berpangkat beta dikurang 1 dx sama dengan b alfa ditambah k, beta per b alfa, beta kali sigma dari k sama dengan 0 sampai tak hingga tx berpangkat k per k faktorial. Sehingga hasil akhirnya yaitu 1 ditambah sigma dari k sama dengan 1 sampai tak hingga tx berpangkat k per k faktorial sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga alfa ditambah n per alfa ditambah beta ditambah n. Selanjutnya yaitu teorema 4. Suatu peubah acak X berdistribusi beta dengan fungsi densitas peluangnya Fx, maka fungsi karakteristik untuk distribusi beta diberikan oleh si xt sama dengan sigma k sama dengan 0 sampai tak hingga it berpangkat k per k faktorial kali b alfa ditambah k, beta per b alfa, beta sama dengan 1 ditambah sigma k sama dengan 1 sampai tak hingga it berpangkat k per k faktorial sigma n sama dengan 0 k dikurang 1 alfa tambah n per alfa tambah b beta ditambah n. Untuk pembuktiannya ini sama dengan pembuktian teorema 3 yaitu maka mxt-nya itu sama dengan ekspektasi dari si xt dari yang ini. Selanjutnya selesai. Selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.